Amin. Semua yang sudah bergabung boleh katakan haleluya. Yes, yes, yes. Haleluya. 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 Yes. Yes. Yes, yes. 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 Haleluya. Ya, puji nama Tuhan ya. Kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan untuk menjaga kita dan memelihara kita, kita diajarkan besar, lebar, panjang, tinggi, luasnya itu tak terselami melebihi pengetahuan kita sebagai manusia. Untuk itu saudara, biarlah kita terus memuji menyembah Tuhan dan mengandalkan Dia, satu-satunya yang memiliki kuasa yang tak terbatas, supaya kita-kita semua yang banyak batasan-batasan dalam hidup ini akan Tuhan buat mampu melampaui setiap yang menjadi batasan-batasan dalam kehidupan kita. Ya, sekalipun terbatas kesehatannya, terbatas keuangannya, terbatas pekerjaannya, terbatas pelayanannya, terbatas peluangnya, bukan berarti Tuhan kita tidak sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar atas hidup kita. Yang sepakat katakan jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Iya, puji Tuhan. Baik saudara, kalau gitu mari kita satu di dalam doa ya Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini pun juga saya mewakili keluarga besar Be Worshipers mengucapkan selamat bergabung. Ada beberapa orang yang sudah bergabung di YouTube BW Channel sebagai subscriber baru. Kita beri tepuk tangan di tempat kita masing-masing. Dan terima kasih untuk kebaikan, kemurahan saudara dan kepercayaan yang biarlah kita semua bertumbuh bersama sampai kita menikmati apa yang dijanjikannya itu ya, sebagai orang-orang yang setia. Baik saudara, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Baik, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami manusia yang membutuhkan Engkau. Kami manusia yang sadar bahwa tanpa pertolongan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah kami boleh menyadari hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang mampu melakukan hal-hal yang melebihi apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Untuk itu kami mau berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kehadiran-Mu mendatangkan mujizat yang nyata bagi setiap kami. Dalam berkat nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Ya, puji Tuhan, hari ini kemarin yang kangen dengan hentakan-hentakan dari Kak Alden, hari ini Kak Alden sudah bisa membantu melayani lagi ya. Terima kasih Kak Alden untuk kesediaannya. Nah, puji nama Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujian berikut ini saudara.
rancanganku ya Tuhan, tapi rancanganmu berlaku atasku. Katakan bagian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh saudara. Jangan rancanganku, tapi rancanganmu Tuhan, tapi rancanganmu, amin, berlaku atasku. Andaikan nanti jawabanmu tak seperti yang aku mau, aku akan tetap bersyukur, memuji namamu. Biarlah ku tahu tanpamu betapa terbatasnya aku, sehingga ku akan bergantung penuh padamu, oh Yesusku. Sehingga ku akan bergantung penuh padamu, oh Yesusku. Sehingga ku akan bergantung penuh padamu, oh Yesusku. Haleluya. Yang mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Yes, yes, yes. Amin. Yes, yes, yes. Oke dia. Terima kasih Kalden. Oke. Ya, saudara, langsung kita buka di Nehemia pasal yang ke-9, karena ini adalah bagian untuk kita lanjutkan kembali. Nehemia pasal yang ke-9 ayatnya yang keberapa? Ayo. Yes, betul sekali. Ayat yang ke-7 kita akan baca. Itu bagian kita hari ini, ayat yang ke-7 ya. Jangan lupa kalau mengikuti Be Worshippers agar bisa mendapatkan faedahnya harus buka Alkitab ya. Jadi nggak bisa disambi. Jadi bagi yang menyaksikan di YouTube, apalagi ditinggal tidur ya, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Oke, ayat yang ke-7 kita baca sama-sama, Nehemia pasal 9. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih, ya boleh digarisbawahi kata memilih atau diingat ya. Memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadamu nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan. Saya balik dulu halamannya. Tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Gergasi kepada keturunannya, dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Ya, ini juga bisa digarisbawahi. Oke. Ada satu pertanyaan mungkin yang sering muncul di dalam hati banyak orang, di antara kita juga barangkali ya, bahwa apakah hidup saya punya tujuan? Apakah hidup saya ini sebenarnya kebetulan? Ya, Nehemia pasal 9 ayat ke-7 memberikan jawaban yang sangat jelas. Tadi saya minta digarisbawahi kan kata memilih gitu ya. Jadi artinya apa? Abram dipilih, diubah menjadi namanya
Abraham. Ya, ketika seseorang memilih itu dia sudah pasti tahu bahwa ini adalah pilihan saya. Demikian juga di tangan Tuhan. Tidak ada kehidupan yang kebetulan dalam tangan Tuhan. Semua dimulai dengan satu kata, yaitu dipilih. Ya, your life is not an accident. It is a divine selection. Ya, jadi ini benar-benar sebuah pilihan yang suatu pilihan yang ilahi, suatu pilihan yang wow gitu ya, satu pilihan yang matang, satu pilihan yang sudah direncanakan, saudara. Walaupun gini, seringkali kita mungkin merasa kayaknya saya ada di dunia ini bagaikan opsi cadangan gitu ya, kayak spare part cadangan. Tapi di mata Tuhan, saudara dan saya adalah pilihan yang utama. Amin. Ya, letakkan tangan di dada sama-sama. Ketika manusia memperlakukan aku seperti manusia cadangan, di mata Tuhan, di hati Tuhan, aku pilihan utama. Wes, ya. Saudara, ada yang menarik disebut sebagai bakhar. Katakan bakhar. Ya, bakhar itu apa? Ini yang menarik dalam bahasa Ibrani. Kalau kita kan memilih, sudah memilih ya. Tapi kalau Ibrani itu begitu memilih langsung. Arti bakhar itu adalah pilihan yang secara disengaja dengan tujuan, bukan pemilihan acak dalam kategorial ilahi. Jadi ketika saudara dan saya menjadi pilihan Tuhan sebagai orang Kristen, itu bukan secara acak. Ketika saudara dan saya dipilih untuk menjadi orang yang saat ini bagaimana kita berada, itu pun bukan pilihan yang sembarangan. Semuanya dipilih dengan tujuan yang Tuhan sudah rencanakan. Ya, jadi seperti Abram, Tuhan melihat Abram itu bukan berdasarkan siapa Abram saat itu, tetapi berdasarkan siapa Abram yang akan menjadi dari saat itu. Ya, Tuhan itu memilih kita bukan karena kita sudah sempurna dulu atau sudah baik dulu. Justru Tuhan memilih kita karena kita akan menjadi orang sempurna, karena kita akan menjadi orang baik. Ya, ini perlu dipahami, saudara. Karena kita akan menjadi warga kerajaan sorga. Tuhan memilih kita bukan karena kita layak untuk masuk kerajaan sorga. Tuhan memilih saudara dan saya menjadi pribadi yang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena demi tujuan supaya saudara dan saya ada di kerajaan sorga. Yang setuju katakan yes. Iya. Makanya Tuhan membawa kita keluar dari masa lalu. Apa yang dikatakan di sana? Di ayat 7 kan tadi, engkau yang membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim. Ur adalah tempat lama Abraham, tempat yang nyaman, saudara, tempat yang familiar banget. Ya, tetapi justru Tuhan memanggil Abraham keluar dari kenyamanan dan kefamiliarannya. Dalam bahasa Ibrani disebut yatsa. Katakan yatsa. Yatsa itu apa? Bukan cuma keluar, exit, tetapi to be released, dilepaskan. Ini artinya apa? To be salvation, diselamatkan. Jadi Tuhan selalu memanggil kita itu keluar dari hidup yang lamamu, keluar dari pola pikir lamamu, keluar, bukan cuma keluar lalu ditinggal, tetapi keluar untuk diselamatkan. Selalu Tuhan memiliki fase berikutnya dengan tujuan yang lebih jauh. Dalam 2 Korintus pasal 5:17 bicara apa? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jadi kalau Tuhan membawa saudara dan saya itu keluar dari masa lalu, mulai dari apa? Panggilannya untuk apa? Untuk memberikan masa depan. Amin. Iya, untuk memberikan masa depan. Beda sama dunia. Kalau orang-orang di sekitar kita itu bisa mengagumi kita di masa sekarang. Tapi Tuhan, Anda bisa bayangkan, Anda berdosa, saya berdosa, tapi Dia sudah mengagumi saudara dan saya. Kalau dunia itu sayang sama kita karena keadaan kita sekarang, apa kita punya uang, apa kita juga cukup populer. Tapi kalau Tuhan Yesus, Dia sayang kepadamu, Dia sayang kepadaku, supaya Dia menjadikan engkau dan aku menjadi kesayangannya. Kalau dunia kan jadi kesayangan dulu, tapi kalau Tuhan Dia jadikan dulu kita untuk jadi kesayangannya, diproses dan dipoles. Bayangkan kalau
format ini ada di dalam hubungan orang tua dan anak, suami dan istri, mertua dan menantu. Indah dunia ini saudara. Karena manusia ini terbatas, bawaannya emosi, kemudian sensitif, kemudian minder, lain sebagainya. Tapi kalau kita mampu mencintai kekurangan pasangan kita, supaya demi agar dia itu jadi lebih pintar, demi agar dia itu jadi lebih terhormat, itu baru bentuk dari kasih Tuhan yang sesungguhnya. Kalau kita bisa mencintai dan mengasihi kekurangan anak-anak kita, supaya mereka ini bisa menjadi pribadi yang lebih di masa yang akan datang. Bukan karena anak kita lagi sedang baik hari-hari ini. Itu tantangannya saudara. Itu tantangannya Bapak Ibu. Kalau Tuhan bisa mencintai kita di saat kita lagi anak yang menyebalkan sekali, supaya kita menjadi anak kesayangannya, kenapa kita nggak bisa? Bukan nggak bisa, karena nggak mau. Karena nggak mau. Makanya saudara, ketika misalnya kita kasih nama ke anak-anak kita, itu tujuannya apa? Berarti kan sampai anak kita itu sesuai dengan tujuan nama itu, berarti itulah prosesnya. Kita membangun perusahaan dengan nama apa? Sampai perusahaan itu sesuai dengan namanya, berarti kita harus terus. Kita sedang bangun pelayanan dengan nama apa? Sampai di tujuan itu, berarti jalan terus. Dunia itu memberi kita label berdasarkan masa lalu dan masa sekarang, tapi Tuhan tidak. Dia yang inkarnasi dipanggil Yesus Kristus, dia tidak seperti itu. Dia justru ketika dia memberi label, memberi identitas, memberi kebanggaan dan kehormatan, bukan berdasarkan masa lalu dan masa ini, tapi untuk dari masa ini untuk masa yang akan datang, untuk masa depan. Jadi pertemanan, network, dunia itu berdasarkan masa lalu kita, biografinya, untuk diadopsi dan dicocokkan di masa sekarang. Cocok gak? Tapi kalau Tuhan keluar dari biografi masa lalu kamu, buat biografi kamu yang sekarang yang baru, untuk meraih masa depanmu. Amin. Itulah sebabnya di tangan Tuhan tidak ada kata usia tidak produktif. Sampai oma opa, sampai rambut memutih, bahkan sampai rambut terakhir pun kita masih tetap bisa produktif kalau Tuhan mau izinkan. Setuju? Katakan amin, yes, yes, yes. Amin, yes, yes, yes. Sekalipun ada banyak keterbatasan secara fisik, bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukan atau membuatmu melakukan sesuatu yang dibatasi. Tanpa Tuhan kita terbatas, tapi bersama dengan Tuhan kita mampu melampaui apa yang membatasi kita. Amin. Ayat yang ke-8, engkau dapati hatinya setia dan engkau menggenapi janjimu. Saudara, aman ya, kalau buat kita itu kan aman, tidak ada bahaya. Tapi aman dalam bahasa Ibrani artinya setia. Yang menarik adalah kata aman dalam bahasa Ibrani disebut setia dan dapat dipercaya. Jadi kalau kita mau setia sama Tuhan, kita harus dapat dipercaya oleh Tuhan. Demikian juga sebaliknya, kalau kita mau dipercaya oleh Tuhan, kita harus setia. Dan kata giyem itu artinya apa? Meneguhkan, menggenapi. Jadi menggenapi, menepati itu menjadi bagian dari kata giyem tadi. Ditepati janjinya, untuk digenapi janjinya, diteguhkan, berarti dikokohkan. Artinya apa saudara? Tuhan bukan cuma memanggilmu dan juga bukan cuma memanggilku lalu kita dipertemukan, tapi Tuhan memanggilmu, Tuhan memanggilku untuk kita menyelesaikan apa yang Tuhan sediakan dan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, untuk kita juga sediakan dan kerjakan dalam kehidupan kita demi memuliakan nama Tuhan. Percayalah Bapak Ibu dan juga anak-anakku, apalagi anak-anak yang lagi ujian hari ini. Ketika engkau berkata, Tuhan Yesus, aku percaya bahwa engkau telah memilihku dan aku memilih untuk mengerjakan ini bersamamu. Maka Filipi 1 ayat 6 ya. Coba buka Filipi 1 ayat 6. Dapat? Apa bunyinya di situ?
Oke, ya. Oh, nggak kedengeran ya? Coba baca lagi, Kak. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Apapun yang saudara lakukan, kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan yang selesaikan. Tapi kalau apapun yang saudara kerjakan tanpa Tuhan, jangan salahkan Tuhan kalau itu nggak selesai. Makanya saudara, tetaplah bersama dengan apa yang dikatakan kuasa Tuhan itu bekerja. Kuasa Tuhan pun bekerja itu secara aktif, saudara. Dalam bahasa Yunaninya ergomenen, artinya itu suatu kuasa yang terus ada. Saya nggak punya kuasa. Coba kita tarik napas sama-sama, ya. 1, 2, 3. Buang. Ketika Anda tidur, Anda bernafas nggak? Bernafas kan? Karena nafas itulah Anda masih bisa kita bertemu sampai hari ini, betul? Nafas itulah ergomenan itu tadi, kuasa dari Tuhan yang ada di dalam saudara dan saya, dan itu aktif sekalipun Anda dan saya lagi pause. Gitu. Mari. Hari ini mungkin ada yang merasa udah nggak layak lagi nih saya kerja di sini, atau saya nggak cukup baik jadi orang, kayaknya saya nggak punya masa depan yang jelas. Firman Tuhan hari ini berkata, Dia memilih saudara. Dia memanggil saudara keluar dari masa lalu saudara. Dan Dia tidak meninggalkan saudara. Dia akan bawa engkau dari masa lalumu. Dia berikan identitas baru bagimu. Dan Dia akan kerjakan supaya saudara bisa menjadi alatnya untuk menggenapi tujuannya di dalam hidupmu. Yang sepakat dan mau katakan amin. Pejamkan mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Engkau telah memilih setiap kami. Letakkan tangan di dada sama-sama, saudara, ikuti kata-kata saya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memilih aku. Engkau memilih setiap kami bukan kami sempurna. Engkau memilih kami karena kasih-Mu yang sempurna. Karena Engkau memilih kami untuk meletakkan rencana-Mu yang indah dan membawa kami masuk ke masa depan yang cemerlang. Ajarkan umat-Mu di Be Worshipers ini mengenai identitas baru yang Kau berikan, ya Tuhan Yesus. Hamba percaya ketika Engkau memilih mereka, Engkau akan menggenapi janji-Mu. Engkau akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu berlaku bagi setiap usia yang benar-benar mau setia dan dapat dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa bagi keamanan wilayah tempat kami tinggal. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak cucu-cucu yang hari ini ada ujian presemester. Hamba juga berdoa untuk yang bekerja, yang sedang dalam tekanan, yang sedang dalam persoalan, deadline, yang sedang menanti jawaban. Kiranya mereka melakukan dan menantikan bersama dengan Engkau. Dan mereka tidak akan mengendorkan semangatnya untuk terus mencoba belajar mengetahui makna yang disingkapkan di balik setiap yang tertulis dalam kitab suci. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang telah menyembuhkan dan meneguhkan, memulihkan, menguatkan, juga memberkati. Bapak Ibu dan juga saudari sahabat Be Worshipers, buka tangan saudara. Percayalah dan yakinlah bahwa tangan yang satu Tuhan selalu meletakkan pertolongan, berkat dan mujizat dan penyelesaian yang sempurna. Tangan yang lain untuk Engkau gunakan sebagai kesempatan memuliakan Dia dan menyatakan Engkau sepihak dengan Tuhan. Engkau sepakat dengan rancangan kerajaan sorga, dan Engkau tidak pernah mau menjadi bagian dari apa yang dunia rencanakan atasmu. Sebab dunia mencintaimu dan menerimamu berdasarkan masa lalumu untuk hal yang menguntungkan di masa ini. Tetapi Tuhan yang telah turun ke dunia menjadi manusia, bangkit hari ketiga mengalahkan maut, menyelamatkan saudara, karena Ia akan membawamu keluar dari masa lalumu, menjadikanmu saat ini untuk memiliki biografi baru dan meletakkanmu di masa depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera dan kekuatan yang baru hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Abuna Abuni, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Terima kasih, sama-sama Abuna. Bapak Ibu. Oh. Baik, Bapak Ibu yang mau lanjut silakan, tapi saya minta sebentar, ada chat terbaru dari Ibu Yani bahwa jadi Kak Petris dan Kak Ola belum bisa gabung Zoom karena mereka sebentar ini penerbangan dari Jepang ke Seoul. Oke, mohon doanya. Oke, nanti mereka akan Zoom lewat tayangan ulang di YouTube. Gak apa-apa, yang penting jangan lupa buka Alkitab ya. Untuk Kak Petris sama Kak Ella, kita sama-sama satu di dalam doa. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih karuniamu yang begitu besar dan agung dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa damai sejahtera-Mu ada untuk Kak Petris dan juga Ella. Sama sebagaimana Engkau sudah memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami, Engkau memelihara. Kami yakin Engkau telah memilih Kak Petris dan Kak Ella untuk menjadi bagian dari keluarga besar komunitas Be Worshipers ini. Dan Tuhan, Engkau akan membawa mereka sampai di tujuan dengan selamat, karena merekalah orang-orang yang ada dalam rencana Tuhan yang sempurna. Dan Engkau akan jadikan mereka sebagai bagian dari generasi yang diberkati oleh Tuhan di masa yang akan datang. Jauhkan dari segala gangguan, jauhkan dari segala mara bahaya dan incaran maut. Hamba percaya, kami semua sepakat bahwa mereka aman dalam perlindungan kuat kuasa darah Kristus. Berurapi berkati pesawat, tim, pilot dan seluruh awak, sampai semua bagian yang mereka akan gunakan transportasi mereka. Kami yakin Tuhan, Engkau akan membawa mereka dalam situasi aman dan dalam kendali sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya, dan selamat ujian bagi yang hari ini ujian, selamat bekerja bagi yang bekerja. Amin. Terima kasih ya Buna, terima kasih ya Buni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Abuna, Bapak Ibu dan cucu-cucu Mama, terima kasih ya sudah Terima rajin ikut dewe. Semoga Tuhan Yesus berkatin kita. Amin. Amin. Ya, Oke. Buna. Semua Ya, Buna. katakan Be Worshipers. Jangan kasih kasih kendor. Ah.